Hai teman-teman. Jadi hari ini aku, Rasya, Vanessa, dan Dina mau berkunjung ke salah satu tempat peninggalan bersejarah di kota Palembang. Kira-kira kemana ya? Bener banget, ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ikutin vlog kita sampai habis ya guys. Dadah. Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah museum bersejarah di kota Palembang yang terletak di tepi Sungai Musi. Tepat di sebelah jembatan Ampera, museum ini berdiri di lokasi bekas Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Meskipun bangunan yang kita lihat sekarang merupakan konstruksi era kolonial Belanda pada abad ke-19. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi penting seperti tekstil khas Palembang, pakaian adat, senjata tradisional, hingga artefak dari masa kesultanan dan jejak budaya Melayu Palembang. Selain menyimpan benda sejarah, museum ini juga menjadi tempat untuk memahami perjalanan panjang Palembang loh. Mulai dari masa kesultanan, kolonial, hingga era modern. Arsitektur, bangunannya memadukan gaya kolonial dan sentuhan lokal, membuat suasananya terasa megah dan penuh nilai cerita. Museum Sultan Mahmud Badarudin II menjadi destinasi wajib untuk mengenal identitas Palembang dan menghargai warisan budaya yang masih dilestarikan hingga sekarang. Halo Kak, perkenalkan nama saya Vanessa Yusmia Zara dari SMA 18 Palembang, yang dimana kami kesini ingin untuk mewawancarai salah satu pegawai yang ada di Sultan Mahmud Badarudin II ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak? Boleh, perkenalkan nama kakak Fani Yuliana. Di sini kakak adalah mahasiswa magang dari Universitas Sriwijaya jurusan Pendidikan Sejarah. Kakak magang sudah dari bulan lalu. Kira-kira ngapa Kak milih magang di sini Kak? Sebenarnya selain karena penempatan, kami udah lama nggak ditempatin di museum ini. Jadi kayak pengalaman baru karena udah lama nggak ada kakak tingkat yang magang di sini. Jadi ini kayak pengalaman baru untuk kami yang baru lagi magang di sini. Oh gitu ya Kak? Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaannya Kak. Yang pertama, sepengetahuan kakak nih, apa saja koleksi unggulan yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini Kak? Ada banyak sih koleksi di museum ini. Museum ini kan termasuk museum yang paling populer di kota Palembang. Jadi banyak sekali koleksi yang ada di museum ini. Cuman kalau untuk saran ada beberapa, itu ada lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II, ada pangkeng pengantin, pelaminan, baju adat pernikahan Palembang, itu ada Aisan Gede dan juga Aisan Pak Sako. Oke. Ya, dan juga untuk informasi kepada para penonton nih Kak, Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini terletak di mana Kak lokasinya nih? Biar sekalian informasi juga. Nah, Museum Sultan Mahmud Badarudin II sendiri ini terletak di tengah kota, di mana itu ada di dekat jembatan Ampera. Aksesnya mudah, menggunakan LRT juga bisa, angkot juga terjangkau. Pokoknya di tengah kota jadi enak deh. Enak banget guys. Nah Kak, jadi di sini kapan museum ini didirikan dan kapan waktu untuk berkunjung ke sini Kak? Kalau bangunan museum ini sendiri, itu bangunan ini udah berdiri dari 1823 dan selesai pembangunannya pada 1825, kurang lebih sudah 202 tahun. Udah lama ya Kak? Iya. Terus yang ini, siapa saja target pengunjung museum ini Kak? Semua kalangan ya, terutama untuk kalangan pelajar, karena museum sendiri itu adalah tempat belajar non formal. Jadi belajar tuh nggak harus di sekolahan, di museum pun juga bisa. Oke Kak. Baik Kak, buat pertanyaan selanjutnya, mengapa museum ini didirikan Kak? Museum ini sendiri didirikan untuk kebutuhan bersama. Jadi banyak sekali koleksi atau benda-benda yang belum pernah dilihat oleh kalangan, maksudnya oleh masyarakat, sehingga museum ini hadir untuk pembelajaran. Jadi ada benda-benda yang akhirnya kita bisa lihat dan pelajari bersama. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana cara pengelolaan museum untuk merawat dan koleksi dan menjaga museum agar tetap menarik Kak? Itu gimana? Biar orang tuh menarik Kak, biar datang ke museum ini. Nah, untuk perawatan museum sendiri, biasanya tuh ada hari piketnya, yaitu di hari Senin, itu biasanya hari pembersihan koleksi museum. Nah, untuk hari-hari biasa itu biasanya kami mengelap sink atau etalase pajangan, sembari menyapu juga mengepel lantai.
Kalau untuk lantai kayu di atas itu biasanya menggunakan cairan white oil sebagai pengawet biar nggak rayapan. Oh gitu ya Kak. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan sama kakaknya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita sebagai pelajar tentunya kita harus dapat mengenali dan mempelajari kebudayaan serta peninggalan sejarah-sejarah yang ada di kota kita tercinta, yaitu kota Palembang, guys. Dan juga belajar bukan hanya di sekolah, tapi juga di museum. Nah, begitu saja vlog dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye!